Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai IPS Bab 4 Pembangunan Perekonomian Indonesia. Yang beranggotakan 1. Dinda Aulia Nurfitri, 2. Elzi Selvia Putri, 3. Lintang Nata Putri, 4. Wandira Fitrah Ikhtiar. A. Kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. 1. Bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? A. Bangkit setelah dijajah. Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi, pemerintah mulai melakukan penataan perekonomian. Permasalahan perekonomian pada masa awal kemerdekaan terjadi karena inflasi dan blokade laut. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan. 1. Melaksanakan program pinjam nasional. 2. Melakukan diplomasi ke India. 3. Hubungan dagang langsung ke luar negeri. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer? Pada 2 November 1949, tercapailah persetujuan konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Lalu, pada tahun 1950, bangsa Indonesia memasuki pada masa demokrasi parlementer. Pada tahun itu, banyak terjadi permasalahan ekonomi. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya. 1. Gunting Syarifuddin. Syarifuddin memotong nilai uang senilai Rp2,50 ke atas menjadi setengah dari nilai uang tersebut. 2. Sistem ekonomi gerakan banteng. Usaha pemerintah untuk mengubah struktural ekonomi kolonial menjadi nasional. 3. Finansial ekonomi atau FINEK. Indonesia mengajukan persetujuan FINEK tetapi usul tersebut tidak diterima. Lalu Indonesia melepaskan diri dari ikatan ekonomi Belanda. 4. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin? Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Kondisi tersebut diperburuk oleh karena dinamika politik yang terjadi. Di antaranya konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan peristiwa G30S. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. 2. Devaluasi mata uang. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah menurunkan nilai mata uang Rp1.000 menjadi Rp500 dan Rp100 menjadi Rp50. 3. Deklarasi ekonomi. Tujuan Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 2. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Program pemerintah masa Orde Baru yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek dalam rangka menyelamatkan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program jangka panjang diwujudkan dengan perencanaan pembangunan selama 25 tahun. Program jangka panjang dilaksanakan secara periodik 5 tahun atau disebut pelita. Faktor keberhasilan pembangunan Indonesia. 1. Kondisi. 2. Kemampuan SDM. 3. Perkembangan iptek. C. Perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. A. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Kebutuhan negara dan masyarakat. Setiap negara tidak mampu memproduksi kebutuhan masyarakat sehingga perdagangan nasional dilakukan. 2. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya setiap negara tidak sama karena perbedaan letak geografis. 3. Mengingatkan sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang harus ditingkatkan dan karena persaingan di pasar tinggi. 4. Meningkatkan pendapatan negara sehingga proses ekspor-impor dipermudah. 5. Perluasan target pasar merupakan salah satu bentuk untuk menekan perusahaan untuk memproduksi besar-besaran sehingga sisa produksi akan diarahkan ke pasar yang lebih baik.
B. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara. 1. Meningkatkan devisa negara. 2. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. 3. Meningkatkan taraf kehidupan manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. C. Lembaga kerjasama ekonomi regional. C. Lembaga kerjasama ekonomi regional. 1. ASEA, Association of South Asian Nations, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan memiliki 11 anggota negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Singapura, Thailand, dan Vietnam. AFTA, ASEAN Free Trade Area. 3. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. 4. WTO, World Trade Organization. D. Manfaat kerjasama ekonomi. 1. Memajukan dan meningkatkan perekonomian negara. 2. Mencegah lunturnya budaya negara tersebut. 3. Berkesempatan meningkatkan harga barang impor. 4. Dari kerjasama internasional, tentunya modal dari asing akan mudah masuk. 5. Turut mencerdaskan tenaga kerja. Dinamika penduduk. Bagaimana dinamika kependudukan Indonesia? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalis, kematian atau mortalitas, perpindahan atau migrasi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, serta Indonesia yang mencapai 256 juta jiwa. Untuk mengetahui pertambahan penduduk dapat menggunakan rumus P sama dengan L-M plus I-E. P adalah pertambahan penduduk, L adalah jumlah kelahiran, M adalah jumlah kematian, I adalah jumlah imigrasi, dan E adalah jumlah emigrasi. Rumus-rumus. Cara menghitung angka kelahiran. CBR sama dengan B per P kali K. B adalah banyaknya kelahiran selama 1 tahun. P adalah banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. K adalah bilangan konstantan yang biasanya 1000. Cara menghitung angka kematian. CDR sama dengan D per P kali K. B adalah banyaknya kematian selama 1 tahun. P adalah banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. Dan K adalah bilangan konstantan yang biasanya 1000. Cara menghitung angka migrasi. MI sama dengan I per P kali K. MI adalah angka migrasi masuk per 1000 penduduk pada tahun tertentu. I adalah jumlah imigran atau migrasi masuk pada tahun tertentu. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah konstantan yang biasanya 1000. Cara menghitung angka emigrasi. ME sama dengan E per P kali K. ME adalah angka migrasi keluar per 1000 penduduk pada tahun tertentu. E adalah jumlah emigran atau migrasi keluar pada tahun tertentu. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah konstanta yang biasanya 1000. Faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, angka kelahiran atau natalis merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Faktor yang memengaruhinya yaitu yang pertama, pernikahan usia muda, yang kedua, pergaulan bebas, yang ketiga, kurangnya kesadaran untuk keluarga berencana, yang keempat, derasnya arus informasi, dan yang kelima, ada anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Faktor yang dapat menghambat adalah yang pertama, wanita karir, yang kedua, menunda pernikahan, yang ketiga, keluarga berencana, yang keempat, penyakit, dan yang kelima, pantangan menikah bagus atau yang keempat, derasnya arus informasi, dan yang kelima, ada anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Faktor yang dapat menghambat adalah yang pertama, wanita karir, yang kedua, menunda pernikahan, yang ketiga, keluarga berencana, yang keempat, penyakit, dan yang kelima, pantangan menikah bagus bagi suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun.
tahun. Faktor yang dapat menambah jumlah kematian adalah yang pertama perang, yang kedua wabah penyakit, yang ketiga bunuh diri, yang keempat bencana alam, yang kelima bunuh diri, dan yang keenam kriminalitas. Faktor yang menghambatnya adalah tingkat pelayanan kesehatan tinggi, imunisasi, perdamaian, dan lingkungan yang sehat dan bersih. Perpindahan penduduk adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi, masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, remigrasi, kembalinya imigran ke negara asal. Yang keempat, transmigrasi, perpindahan dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduk. Yang kelima, urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. B. Piramida penduduk merupakan suatu grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan usia pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Ada 3 jenis. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Yang kedua, piramida penduduk dewasa atau stasioner. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. 3. Bagaimana dampak dinamika penduduk bagi suatu negara? A. Dampak positif. Dampak positif yang pertama, tersedianya tenaga kerja. Yang kedua, bertambahnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, meningkatnya inovasi. Yang keempat, meningkatnya investasi atau penambahan modal. B. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Yang kelima, berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Yang keenam, peningkatan limbah dan polusi. 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk? A. Pemerataan bangunan di seluruh daerah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Ada daerah yang padat penduduk dan ada daerah yang jarang penduduk. Maka dari itu, pemerintah menggalakkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. Program keluarga berencana. Tujuan dari program KB tidak hanya sekedar mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Selain itu, tujuannya juga agar masyarakat dapat hidup dengan layak. Pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Selain itu, juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.